Amerika Serikat akhirnya menerima Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto masuk negeri Paman Sam. Pemberian visa kepada Prabowo setelah 20 tahun kini menjadi sorotan. Amnesty Internasional mengirim surat ke Menteri Luar Negeri Amerika Serikat memprotes pencabutan larangan Prabowo ke negeri Paman Sam tersebut. Kita bahas bersama dengan juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, ada Bang Dhanil Ansar Simanjuntak, dan juga ada aktivis HAM, Bang Haris Ashar. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore. Ya. Selamat sore. Pertama saya ingin ke Bang Haris terlebih dahulu. Bang Haris, apa sebetulnya dasar keberatan dari aktivis hak asasi manusia atas lawatan Prabowo ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat? Di Amerika itu ada Lehi Law, ada satu undang-undang yang melarang orang-orang yang berlumuran darah bertanggung jawab terlibat pada peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat, korupsi, perusakan lingkungan, itu untuk bisa masuk ke negerinya, gitu. Hinggap menginjakan kakinya di Amerika. Nah, kalau sampai datang hinggap di negeri Paman Sam itu atau di yurisdiksinya Amerika, maka Amerika menerapkan satu kewajiban untuk bisa melakukan upaya hukum terhadap orang-orang tersebut. Nah, nanti saya tahu tuh, Dhanil pasti jawab bahwa Prabowo belum terbukti. Lehi Law itu tidak membutuhkan, tidak nunggu pengadilan itu membuktikan. Jadi Lehi Law itu mengadopsi sistem dokumentasi buat orang-orang yang memang bertanggung jawab pada pelanggaran HAM yang berat. Lalu dalam hukum itu dikenal ada namanya impunitas. Ketika kejahatan itu tidak bisa dihukum karena ada ketidakmauan, unwilling, atau juga unability, ada sesuatu yang mutlak tidak bisa melakukan pertanggungjawaban terhadap kasus di mana orang tersebut terlibat, atau yang unwilling, memang tidak mau. Nah, di Indonesia itu masalahnya unwilling, bukan tidak bisa, kita punya hukumnya, kita punya sistemnya, orang-orangnya ada, tapi masalahnya politis, jadi unwilling, ketidakmauan. Karena memang rezim penguasanya penguasa yang sangat pro pada orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM yang berat. Didudukin mereka jadi posisi menteri, jadi penasehat, diangkat, diberikan jabatan, dan lain-lain. Itu problemnya. Tapi Bang Haris, ini kan posisinya bukan datang atas inisiatif sendiri, tapi undangan khusus dari Amerika Serikat. Itu dia, karena rezim Amerika hari ini dan rezim Indonesia kan sama-sama berkarakter otoritarian, tidak peduli pada hak asasi manusia, rasis. Kalau di Amerika itu rasialis ya, rezimnya Trump hari ini itu. Jadi memang ini karakternya karakter dua pemerintahan yang sama, makanya mereka membuka jalur untuk mengundang Prabowo. Yang kita tahu selama ini bukan cuma Prabowo, orang serupa Prabowo itu dulu di zaman Obama apalagi ya, punya komitmen baik pada hak asasi manusia dan demokrasi. Gak ada celah buat orang-orang seperti ini bisa datang. Tapi ya karena Trump, dan kita tahu bagaimana kelompok-kelompok muda, anak-anak muda dengan Black Lives Matter itu bergerak tiap hari di Amerika, di berbagai tempat, berganti-gantian, karena memang menolak kekerasan pelanggaran HAM yang serius ya, yang dipraktekkan oleh Trump dan dilindungi oleh Trump lewat polisi-polisi itu. Oke, baik. Saya sekarang ingin ke Bang Dhanil Ansar. Apa tanggapan Anda atas protesnya aktivis hak asasi manusia ini atas kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat? Mbak Tisa, Mas Sandro, dan Haris. Mbak Tisa, Mas Sandro, dan Mbak Haris yang saya hormati. Pak Prabowo sejak lama memang sering banyak dituduh terkait dengan pelanggaran HAM dan hal-hal lain lah yang kemudian dialamatkan kepada beliau, dan semua tuduhan-tuduhan itu selalu ditanggapi dengan ringan dan kemudian menghormati semua pihak yang
terus tidak berhenti menuduh dan juga selalu mengkampanyekan terkait dengan posisi Pak Prabowo. Yang jelas Pak Prabowo hari ini itu diundang oleh pemerintah Amerika Serikat dan kemudian beliau memenuhi undangan pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Mark Esper. Kemudian beliau di sana akan banyak bicara tentang kerjasama pertahanan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, kalau kemudian ada suara-suara yang protes, suara-suara yang berkeberatan, saya pikir tidak ada masalah dan kami menghormati semua sikap, kemudian semua keberatan, dan Pak Prabowo dalam posisi melaksanakan tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan dan sebagai anak bangsa yang ingin memastikan kerjasama pertahanan kita dengan banyak negara dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI itu bisa terjalin dengan baik sehingga pertahanan kita itu menjadi lebih baik. Diplomasi pertahanan juga didorong untuk supaya berjalan dengan baik di tengah suasana COVID-19, di tengah suasana yang juga memanas di Laut Cina Selatan dan sebagainya. Semua agenda diplomasi pertahanan tetap dilakukan oleh Pak Prabowo, dan posisi Indonesia tentu dalam posisi menjaga kedekatan yang sama dengan seluruh negara yang juga berkepentingan tentu untuk menjaga pertahanan negaranya masing-masing. Bang Daniel, jadi posisinya meskipun ada senator, kemudian pegiat aktivis HAM di internasional menolak Prabowo datang ke Amerika, tidak masalah sama sekali. Karena kalau versi Bang Daniel tadi ya selama tidak berdasar, tidak terbukti ya buat apa? Kan konteksnya hanya kerjasama untuk membahas soal pertahanan. Seperti itu Bang Daniel. Seperti yang sering kami sampaikan, tadi juga saya sampaikan, tuduhan-tuduhan serupa, keberatan serupa kan juga selalu dialamatkan ketika terkait dengan momentum-momentum politik misalnya di dalam negeri. Nah, kemudian sekarang adalah momentum Pak Prabowo melakukan diplomasi pertahanan diundang oleh pemerintah Amerika Serikat, kemudian ada yang berkeberatan, ya silahkan. Kita tidak keberatan sejak awal. Yang jelas kan fakta hukum sudah berbicara, kemudian fakta-fakta lainnya juga Pak Prabowo selama ini berkontestasi secara politik di tengah rejim yang berbeda-beda begitu. Itu terjadi, dan hari ini Pak Prabowo hadir diundang secara langsung oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu juga bagian dari tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan, dan untuk memastikan tadi saya sebutkan kerjasama pertahanan kita berjalan dengan baik. Nah, teman-teman yang ingin bersuara mengkritisi, kemudian mengungkit, kami sering sebutnya adalah tuduhan-tuduhan masa lalu dan sebagainya, ya silahkan saja. Dan Pak Prabowo juga selama ini tidak berkeberatan dan menghormati semua sikap, semua kritisasi yang dilakukan oleh teman-teman penggiat HAM atau teman-teman yang lain, baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Nah, Bang Dandi, lantas ini kan undangan dari pemerintahan Amerika Serikat untuk diplomasi pertahanan. Goalnya apa yang dibawa sendiri oleh Pak Prabowo? Tentu kita punya hubungan baik dengan semua negara, termasuk negara besar seperti Amerika Serikat. Nah, kepentingan kita bicara tentang kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat ini penting sekali, strategis. Kita juga selama ini punya hubungan yang baik secara militer, pun demikian dengan negara-negara yang lain. Ditambah lagi misalnya suasana dunia di tengah COVID-19, juga di tengah panasnya Laut Cina Selatan misalnya, ini jadi hal yang sangat strategis untuk bicara isu-isu perdamaian, bagaimana semua negara termasuk Amerika Serikat untuk saling menahan diri. Justru yang dibangun adalah kolaborasi, yang dibangun adalah dialog. Itu yang ingin kita dorong. Kan misalnya dalam tradisi
politik luar negeri kita selalu menyatakan bahwasannya Indonesia itu memegang teguh politik luar negeri yang bebas aktif. Kita tidak terlibat dalam aliansi militer negara manapun. Kita tetap berdiri, tadi saya sebut dengan istilah menjaga kedekatan yang sama dengan negara manapun terkait dengan politik maupun terkait dengan aliansi militer. Bang Haris Azhar harus menanggapi ini karena negeri Paman Sam membuka tangan selebar-lebarnya untuk Prabowo Subianto. Kemudian kalau konteksnya berkolaborasi, kerjasama di bidang pertahanan, apa pengaruhnya kalau dari kacamata Bang Haris mengenai hak asasi manusia di mata dunia ketika Prabowo sudah tiba di Amerika Serikat? Sesaat lagi, Bang Haris, tetaplah bersama kami di Kabar Petang.